Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Jundansyah. Di sini saya akan membacakan jawaban untuk UAS, testing dan implementasi sistem. Di sini saya dapat NPM ganjil dan saya akan membacakan jawaban dari soal nomor yang ganjil. Untuk soal nomor 1, di sini ada soal sistem informasi. Dalam penerapannya perlu mengetahui siapa saja yang nantinya akan menjadi pengguna aplikasi. Untuk hal tersebut, maka para pengguna pun harus diklasifikasikan. Coba sebutkan dan jelaskan siapa sajakah kategori pengguna menurut kategori Horton. Untuk jawabannya, pemakai baru adalah pemakai yang tidak mengetahui sintaksis mengenai komputer dan perangkat lunak, serta pengetahuan yang minim tentang tugas yang dibebankan. Pemakai kadang-kadang adalah pemakai yang mengetahui cara bekerja dengan sistem pada suatu saat, namun terkadang lupa akan perintah dan prosedur yang esensial. Selanjutnya, pemakai transfer adalah pemakai yang telah mengetahui cara bekerja dengan sistem, mereka tinggal mencoba mentransfer pengetahuannya ke sistem yang baru. Selanjutnya, pemakai ahli, pemakai yang memahami cara bekerja dengan sistem yang baru maupun dengan sebagian besar sistem-sistem yang lain. Tuntutan utama mereka adalah waktu respon yang cepat. Untuk soal selanjutnya nomor 3, coba jelaskan yang dimaksud istilah berikut ini. Dokumentasi perangkat lunak. Dokumentasi perangkat lunak adalah penggabungan dokumentasi ke dalam kode program. Fasilitas seperti ini dianggap sebagai bahasa self-documenting. Contoh dari dokumentasi ini adalah program COBOL, COBOL, yang dapat terbaca seperti bahasa Inggris sederhana. Untuk kedua, dokumentasi perangkat lunak eksternal. Dokumentasi perangkat lunak eksternal adalah sejumlah form yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan program perangkat lunak. Setiap perusahaan biasanya menetapkan standar dokumentasi eksternal berbasis kertasnya sendiri yang disesuaikan dengan item-item yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya di sini ada nomor 5, sebutkan dan jelaskan komponen strategi pada integration testing. Untuk jawabannya, top-down testing merupakan metode pengujian di mana tahap-tahapnya berlangsung dari atas ke bawah. Metode ini mengikuti aliran kontrol atau struktur arsitekturnya, misalnya dimulai dari GUI atau menu utama. Selanjutnya, bottom up testing adalah pengujian integration testing yang titik awalnya dimulai dari bawah dan berlanjut hingga ke atas. Regression testing, strategi berupa pengujian yang dilakukan dengan cara melakukan uji yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pada suatu perangkat lunak. Smoke testing, pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah perangkat lunak dibuild untuk memastikan bahwa fungsi penting dari program ini bekerja dengan baik. Ini dijalankan sebelum setiap tes fungsional atau regresi rinci dijalankan pada perangkat lunak membangun. Nomor 7, ketika melakukan implementasi sistem, ada berbagai cara. Coba jelaskan. 1. Dalam kondisi apa pengembangan sistem melakukan implementasi sistem dengan secara paralel? Pada metode konversi ini, sistem baru dan sistem lama dijalankan setelah melalui masa tertentu. Jika sistem baru telah bisa diterima untuk menggantikan sistem lama, maka sistem lama akan segera dihentikan. Cara seperti ini merupakan pendekatan yang paling aman, tetapi merupakan cara yang paling mahal karena pemakai harus menjalankan dua sistem sekaligus. Parallel conversion adalah suatu pendekatan di mana baik sistem lama dan baru beroperasi secara serentak untuk beberapa periode waktu. Untuk yang B, dalam kondisi pengembangan sistem, melakukan implementasi sistem dengan mengambil keputusan cut over, menggantikan suatu bagian dari sistem lama dengan sistem baru. Apabila ada sesuatu yang terjadi, bagian yang baru ditetapkan dapat diganti kembali dengan sistem yang lama. Sistem baru diimplementasikan beberapa kali yang secara bertahap dan sedikit-sedikit, mengganti yang lama sehingga menghindarkan dari risiko ditimbulkannya oleh konversi langsung dan memberikan waktu yang cukup bagi pemakai untuk mengsimulasi perubahan. Untuk soal selanjutnya nomor 9, ada beberapa jenis sistem maintenance. Silakan Anda sebutkan dan jelaskan. Untuk yang pertama ada corrective maintenance. Jenis maintenance ini perlu Anda lakukan ketika terdapat sebuah bug dalam sistem informasi. Bug yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan pada sebuah perangkat lunak sehingga sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Bug berbeda dengan virus dan lebih dikarenakan faktor kesalahan manusia, baik itu developer atau hal lainnya. Untuk yang kedua, adaptive maintenance. Selanjutnya adalah adaptive maintenance
yakni lebih mengacu pada sistem yang dibuat harus mengadaptasi perubahan di mana sistem informasi tersebut digunakan. Untuk yang selanjutnya, preventive maintenance. Maintenance selanjutnya adalah preventive maintenance. Bentuk dari maintenance ini adalah melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas tanpa mengubah fungsi sistem informasi seperti semula. Untuk yang terakhir ada preventive maintenance. Sedangkan yang terakhir adalah preventive maintenance, yang merupakan gabungan dari ketiga jenis di atas. Maintenance ini adalah lebih merupakan tindakan pencegahan munculnya bug yang dapat mengganggu kelancaran dari sebuah sistem informasi. Untuk soal nomor terakhir, nomor 11, sebutkan dan jelaskan 4 pendekatan dalam operasi konversian sistem baru. Untuk yang pertama ada konversi langsung atau direct conversion. Perubahan sistem yang dilakukan dengan cara menghentikan sistem lama dan menggantikannya secara langsung dengan sistem yang baru. Sistem ini merupakan sistem yang paling efisien atau yang bisa dibilang murah bila dibandingkan dengan sistem konversi lainnya, namun memiliki tingkat risiko yang paling tinggi. Proses konversi dilakukan dengan mengimplementasikan sistem baru dan di waktu yang bersamaan untuk sistem yang lama dimatikan. Untuk yang kedua, konversi paralel atau parallel conversion. Pada metode ini, sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan setelah melalui masa tertentu. Jika sistem baru telah bisa diterima untuk menggantikan sistem lama, maka sistem lama segera dihentikan. Cara seperti ini merupakan pendekatan paling aman, tetapi merupakan cara yang paling mahal, karena pemakai harus menjalankan dua sistem sekaligus. Untuk yang ketiga, konversi bertahap atau phase-in conversion. Metode konversi bertahap ini dilakukan dengan menggantikan suatu bagian dari sistem lama dengan sistem baru. Jika terjadi sesuatu, bagian yang baru tersebut akan digantikan kembali dengan yang lama. Jika tidak terjadi masalah, maka modul-modul baru akan dipasangkan lagi untuk menggantikan modul-modul lama yang lain. Dengan pendekatan ini, akhirnya semua sistem lama akan tergantikan oleh sistem baru. Dengan metode konversi bertahap, sistem baru diimplementasikan beberapa kali, yang secara sedikit demi sedikit menggantikan yang lama. Untuk yang terakhir, konversi pilot atau pilot conversion. Pendekatan konversi pilot dilakukan dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap berhasil, maka akan diperluas ke tempat-tempat yang lain. Pendekatan metode konversi pilot merupakan pendekatan dengan biaya dan risiko yang rendah. Dengan metode konversi pilot, hanya sebagian dari organisasi lah yang mencoba mengembangkan sistem baru. Kalau metode phase-in mensegmentasi sistem, sedangkan metode pilot mensegmentasi organisasi. Sebagai contoh, suatu perusahaan yang memiliki beberapa kantor cabang sedang melakukan pengembangan sistem informasi penjualan yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih.